Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Bayhaqi Rafka Adi Guno dari kelas 5 Bilal akan menceritakan buku berjudul Why Virus Komputer. Buku ini diterbitkan oleh Elex Media Komputindo dan ditulis oleh Yeong Seon Cho. Buku ini menceritakan tentang dua anak bernama Om Ji dan Kom Ji serta pamannya Kom Ji yang bernama Woo Bae Shin. Hari ini aku akan menceritakan bagian internet dan kejahatan cyber. Pada zaman dahulu, untuk mengirimkan pesan penting harus menggunakan kuda atau lari dengan cepat. Setelah itu, pengiriman dikembangkan seiring perkembangan transportasi, tapi masih terkendala waktu dan tempat. Setelah telepon ditemukan, pengiriman informasi lebih cepat, tapi selain perlu banyak bicara, juga perlu banyak biaya dan waktu. Dengan adanya internet yang bisa terima kirim pesan, semua masalah itu teratasi. Kelebihan internet: 1. Bisa kirim terima pesan dengan mudah. 2. Bisa mencari informasi yang diinginkan dengan mudah. 3. Bisa mengirim file seperti video, foto, dokumen, dan lain-lain. 4. Dengan SNS memungkinkan berteman dengan berbagai orang, cowok maupun cewek. Nah, tapi melalui internet, para penjahat cyber bisa masuk ke komputer orang lain dan mencuri informasi penting. Makanya banyak orang merugi. Nah, tapi di dunia cyber ini juga ada orang yang bernama polisi cyber. Mereka berbeda dengan penjahat biasa. Berbeda dengan polisi biasa. Mereka menangkap penjahat cyber dan bukan penjahat di dunia nyata. Jadi bisa dibilang mereka adalah polisi di dunia cyber. Nah, ini ada berbagai bentuk kejahatan cyber. Yang pertama, kejahatan cyber biasa. Ada perusakan reputasi, menyebabkan kerusakan materi dan non materi dengan komentar buruk, gosip, dan lain-lain yang menjatuhkan korban. 2. Illegal edit forward, memperbanyak dan menyebarkan konten yang dijual. Contohnya seperti musik, film, dan lain-lain ilegal dan bebas. Website ilegal, membuat website memperjualkan narkoba, pembunuhan, jual beli manusia, dan lain-lain. Kejahatan informasi pribadi dan manipulasi, mengumpulkan informasi pribadi menggunakan mengelabuhi orang lain secara ilegal. Dan ada teror cyber. Yang pertama, hacking, memasuki komputer orang lain tanpa izin, mencuri informasi dan merusak program. Menyebarkan program buruk, menginstal program yang dapat mengganggu sistem komputer orang lain seperti virus, worm, spyware, dan lain-lain. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asilah Syaza Nur Rahman dari kelas 5 Bilal. Hari ini saya akan membacakan buku berjudul Sahabat Pertama. Buku ini diterbitkan oleh Roni Amdani. Buku ini ditulis oleh Musfirah Arifah dan Mei. Bangun nak, sudah pagi. Terus sarapan. Jam 5:30 masih pagi. Hari pertama ke sekolah. Kenapa dia? Selamat pagi. Semangat sekali nak. Ini hari pertama ke sekolah.
Pelan-pelan nanti tersedak. Nyam-nyam. Kami berangkat sekolah dulu. Hei nak, tunggu. Bekalnya ketinggalan ini. Pagi anak-anak kita kedatangan teman baru. Perkenalkan dirimu nak. Halo, namaku Sera. Salam kenal Sera. Kamu duduk di sana ya. Baik Bu. Kita mulai pelajaran hari ini. Halo Sera, aku Maya, salam kenal. Halo. Hai Sera, namaku Laras. Nanti kita makan bareng yuk. Saat istirahat. Silakan istirahat dulu, nanti kuis. Kuisnya seputar pelajaran nanti. Sudahlah, ayo kita makan saja. Itu siapa? Kok sendirian saja? Oh, murid baru seminggu di sini. Pemalu sekali dia. Enggak diajak ke sini. Sudah kami coba tapi dia sungkan pulang sekolah. Ah, halo. Kenalkan, aku Sera. Aku Maria. Pulang ke arah sini juga. Iya, rumahku sebelah masjid. Wah, dekat dengan rumahku. Oh ya, kita bisa pulang bareng. Besok ayo ikut makan siang sama Laras dan Maya. Memangnya enggak apa? Enggak apa, makin banyak makin asik. Oke deh, esoknya. Selamat pagi. Wah, pagi. Tumben Maria ikut. Iya, rumah kami berdekatan. Nanti siang aku boleh ikut makan bareng kalian. Tentu saja boleh. Dari kemarin juga kenapa enggak tanya? Kalian terlihat akrab, aku takut mengganggu. Justru kami sungkan karena kami kira kamu enggak suka kami. Wah, lucu sekali. Wah, makasih, ini ibuku yang buat. Yang benar, bagus loh. Belnya sudah bunyi. Hari ini kita ulangan mendadak. Apa? Siangnya kering. Aku bawa biskuit ke sekolah. Aku bawa banyak hiburan setelah ulangan mendadak. Enak. Silakan cicipi. Aku bawa kentang dan sosis goreng. Silakan dicicip. Aku bawa lumpia. Aku bawa tempat bekal untuk mencicipi bekal kalian. Bercanda, aku bawa roti lapis untuk kita. Ramai sekali makan bareng kalian. Makannya jangan malu-malu. Hehe, iya. Hei, Sabtu main ke taman yuk. Taman yang mana? Yang dekat masjid. Yang ini loh. Oh, yang banyak jajannya. Ya, Sabtu teman-teman. Hei Sera, kok baru datang? Sudah habis 2 bungkus nih ciloknya. Tadi keasikan baca buku. Banyak jajanan ya. Mang, tambah cuka dong. Kok makan mie ayam, kapan mainnya? Lapar sih, mau. Tamat. Assalamualaikum. Sahabat oleh Musfirah Arifan. Festival cosplay. Cerita Mahira Rafifah. Gambar Satrio. Tap tap tap, drap drap, tap tap, hu. Hea, aduh. Halo sepupu, dari mana? Aduh duh, sudah ku bilang jangan kasar gitu, kamu kan anak perempuan. Hihihi, aku mau pinjam game, mau main bareng. Boleh, boleh.
Oh iya, ada yang mau aku tunjukin, Shrek. Nih ada yang asik. Festival cosplay. Ikut yuk, bakal ada cosplayernya Darko dan Ghost School Day loh. Apa kamu sudah punya kostumnya? Nah, ini masalahnya. Apa Kak Dina mau bantu menjahitkan ya? Kalau begitu ke rumahku yuk. Oke. Tak lama kemudian, apa kakak bisa jahitkan ini? Oh, yang ini. Kelihatannya bisa ini. Terima kasih Kak Dina. Uangnya buat bahan dan biaya jahitnya, aku pikir gratis. Tentu saja enggak gratis. Bahannya kan perlu dibeli, Melody sayang. Memangnya butuh berapa Kak? Sekitar 200.000, mahal sekali. Kalau enggak ada, aku bisa ambil dari pakaiannya yang ada. Boleh deh Kak, kalau itu saja aku sanggup. Lalu sebagai ganti ongkos jahit, Melody harus bantu membuatkan teh, memijat pundakku, dan lain-lain. Baik yang mulia Kak, aku juga dong. Jaket dan celananya sudah ada, tapi harus dimodifikasi. Boleh, asalkan uang jajanmu sebulan jadi ongkos jahitnya ya. Baiklah Kak. Oke, kalau begitu sore ya. Ini teh manis Kak. Iya, makasih ya. Ayo pijat yang keras. Sebulan kemudian, gimana menurut kalian kostum kakak? Wah, keren. Kak Dini mau ikut ke festival cosplay juga. Iya dong, masa yang bikin kostumnya enggak ikut? Tapi kostum apa Kak? Oh, ini kostum dari anime grup idola lalu dimodifikasi. Bagus sekali Kak Dini. Baiklah, ini kostum dan wig kalian. Kemudian, gimana Kak? Ya, lumayan lah. Iya, adikku keren kok. Tapi Melody, kenapa lama? Melody sudah selesai. Aku agak malu Kak. Gimana penampilanku Kak? Begitu mirip, tapi kamu imut banget. Wah. Baiklah, ayo kita berangkat kemudian. Kok sepi? Kalian mau ke festival cosplay ya? Iya Pak. Kalian salah tempat, acaranya di gedung sebelah sana. Terima kasih Pak. Yuk ke sana, sudah enggak sabar nih. Tamat. Sekian cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menceritakan buku tentang Plants vs Zombie, alat transportasi, penulis Xiao Jiangnan, penerbit Buana Ilmu Populer. Mengapa beberapa kapal memiliki hidung besar? Dengar baik-baik, kita sudah tidak perlu menggunakan kapal bajak laut untuk merampok. Kita sekarang memiliki kapal baru. Keren sekali. Kapal ini memiliki kapasitas yang lebih besar dan kecepatan berlayar yang lebih cepat. Juga haluan berumbi mirip hidung yang bulat sempurna. Apa kalian tahu kegunaan haluan berumbi? Haluan berumbi
Aku tahu, Kapten. Cepat katakan. Sebagai anti tabrakan, haluan berumbi itu untuk mengurangi hambatan saat kapal bergerak dan meningkatkan daya apung, tapi kamu malah menabraknya. Mengapa Kapten tidak memberitahu dari tadi? Mengapa lambung kapal harus dicet? Kapten, sedang apa? Aku sedang mengecat bagian bawah kapal. Kalau tidak dicat, bagian ini akan cepat berkarat akibat korosi air laut. Mengapa Kapten mengerjakan urusan sepele seperti ini? Biar kami saja yang mengejarkannya. Baiklah, urusan pengecatan kapal ini akan aku serahkan pada kalian. Jangan sampai salah ya. Tenang saja, Kapten. Tadi Kapten bilang bagian bawah kapal dicat dengan cat anti karat, bagian yang lain dengan cat anti fouling. Apa kegunaan cat anti fouling? Supaya biota laut tidak bisa menempel pada lambung kapal. Oh, begitu. Sekarang aku tes hasil kerja kalian. Kami sudah mengecat dengan sangat hati-hati beberapa lapis. Tapi catnya tertukar. Kapten, kami akan mengecat ulang kapal, tapi sekarang kita tangkap tiram dulu untuk dimasak ya. Mengapa kapal berlabuh dengan melawan arus? Kapten, ini pertama kalinya aku memegang kemudi. Aku takut sekali. Tidak apa-apa asal kamu mengikuti arahanku, tidak mungkin salah. Tapi kalau begini, kita melawan arus air. Sudah sampai pelabuhan, putar kapalnya. Memang harus melawan arus air. Kita memanfaatkan resistansi air untuk menghentikan kapal. Begitu ya rupanya. Sudah hampir berlabuh, lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Mudah sekali. Sekarang jatuhkan jangkar sehingga posisi kapal tetap di sini. Siap, Kapten. Biar ada yang aneh, Kapten. Aku sudah menjatuhkan jangkar, tapi kapal belum berhenti juga. Masa? Bagaimana kamu menjatuhkan jangkarnya? Seperti ini. Kamu sepertinya tidak cocok jadi pelaut. Jadi pulang saja. Oke, jadi ceritanya segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan buku yang berjudul Kenapa Ya. Buku ini diterbitkan oleh BIP atau penerbit Buhana Ilmu Populer. Buku ini ditulis oleh Emily Gillette. Bagian pertama. Berapa jenis hewan dan tumbuhan yang ada di bumi? Kira-kira ada 8,7 juta jenis hewan dan tumbuhan. Namun hanya ada 1,23 juta jenis yang dikenal dan dapat dijelaskan secara ilmiah. Hampir 90% diantaranya adalah hewan. Sisanya tumbuhan, jamur, dan ganggang. Bagian 2. Berapa jumlah kaki seekor kaki 1000? Kaki 1000 yang panjangnya 3 sampai 5 cm memiliki kira-kira 750 kaki. Binatang melata itu hidup di hutan California. Bagian ketiga.
Berapa jumlah serigala dalam satu kelompok? Umumnya ada 5 hingga 15 ekor serigala dapat dalam satu kelompok. Setiap kelompok dipimpin oleh seekor serigala jantan dan seekor serigala betina yang berpengaruh. Bayi-bayi dari pemimpin serigala betina ini biasanya mendapat giliran pertama untuk memakan hasil buruan. Berapa jumlah mata seekor laba-laba? Kebanyakan laba-laba mempunyai 8 mata yang terletak di bagian depan kepala. Walau begitu, penglihatannya sangat buruk. Laba-laba hanya melihat perubahan dari terang ke gelap. Bahkan beberapa spesies laba-laba tak bisa melihat. Bagian keempat, berapa jam kungkang tidur? Kungkang di kebun binatang tidur selama 16 jam sehari. Sedangkan di dalam alam liar, kungkang tidur selama 9 hingga 10 jam di atas pohon. Bagian kelima, berapa jumlah punuk seekor unta? Unta yang hidup di gurun pasir Afrika dan Timur Tengah memiliki 1 punuk. Namun unta yang hidup di padang rumput di Asia memiliki 2 punuk. Punuk itu tidak berisi persediaan air, tetapi lemak untuk bertahan selama berhari-hari tanpa makan dan minum. Bagian keenam, berapa hari seekor unta bisa bertahan tanpa minum? Unta bisa bertahan selama 10 jam pada musim dingin jika cuaca segar dan kering. Namun pada musim hujan, unta bisa bertahan hingga 2 bulan karena memiliki persediaan air dari tumbuh-tumbuhan yang dimakan. Berapa banyak bunga yang dihisap oleh seekor lebah dalam sehari? Seekor lebah madu bekerja dapat mengunjungi paling sedikit 250 bunga dalam sehari. Untuk menghasilkan 1 gram madu, lebah harus menghisap nektar selama 30 jam. Berapa ekor semut yang hidup di dalam sebuah sarang? Di dalam sebuah sarang semut kira-kira ada 15.000 ekor semut. Jumlah ini sama seperti jumlah penduduk di sebuah kota kecil. Bahkan ada sarang semut raksasa yang berisikan 20 juta ekor semut di sebuah hutan Jura di Swiss. Sekian saja cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kemas Kevin Apriliano Bayhaki dari kelas 5 Bilal. Kita akan membaca judul Bullying Lawan dari penulis Nurhayati Puji Stuti, ilustrasi Erdaru Ramadinoto. Kita menuntut pindah rumah. Abil dan Ica pindah rumah. Ayo kakak turun. Aku di sini saja. Blam. Aku takut diganggu seperti dahulu. Kakak kan bukan anak kecil lagi. Aku akan membela kakak. Abil dan rumah menuju rumah baru. Banyak pohon buah di sini, asik. Teman di sini baik atau jahat ya? Ica, kamu mau kemana? Ica melihat anak-anak yang sedang bermain. Kak, sini. Ini teman baru buat kakak. Jereng. Itu kan bayi Ca. Kakak sudah mendapatkan teman. Sekarang kakak carikan teman buat aku. Kamu suka kupu-kupu kan? Ini teman aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abi, mau ke masjid. Aku ikut. Kamu di rumah saja, Ca. Ayo ke masjid. Kakak nanti bertemu banyak teman. Temannya baik apa enggak? Uminya menyemangati Abi. Abil harus berani. Nanti temannya jahat, tidak Mi? Ayo kakak, aku akan jaga kakak. Kan ada Abi juga. Ciat. Di perjalanan ke masjid. Kakak, dengar suara perutku. Kenapa? Abi, nanti jajan dulu ya. Aku lapar. Kamu lapar terus. Ica tidak khusyuk saat sholat.
Semoga ada yang bawa makanan. Selesai sholat. Kak, mau ini. Wah, doa terkabul. Ini buat kakak semuanya. Aku mau main keluar. Wih, ini rezeki. Tap tap. Beberapa saat kemudian, kakak, kenapa menghabiskan kueku? Kan tadi kuenya buat aku. Sementara itu, shoot. Aduh. Doh, sekarang ambil peci ini. Kan tadi gagal. Siap, bos. Shoot, tangkap. Hap. Bermainnya di luar saja. Ya, Pak. Kokom menangis. Kueku diambil kakak. Tadi kan kamu yang kasih. Aku mau kueku lagi, Kak. Kokom memang begitu kalau memberi sering bohong-bohongan. Psh, psh. Kamu kenapa? Kakak, sini. Aku panggilkan Abi ya. Tadi dia kasih aku kue. Kamu sih mau saja. Emak Tati menghampiri. Rudi, adikmu dijaga. Rudi kan sholat, Mak. Ica pun mendatangi. Maaf, Bu, tadi saya dikasih bukan mengambil. Iya, Kokom suka begitu. Kamu kenapa tidak bisa menjaga adik? Ayo pulang. Abil dan Ica sibuk malam ini. Kalau ada temanku yang jahat bagaimana? Kita kan beda kelas. Kakak kelas 4, aku kelas 2. Kakak kan dahulu diganggu terus kakak ikut taekwondo. Iya, tetapi taekwondo kan bukan untuk memukul. Kakak kata Umi dan Abi, kakak sudah besar. Iya, tetapi aku masih takut. Kalau enggak berani kakak panggil aku biar aku yang melawan. Gubrak, jereng. Ica gelisah menghadapi hari esok. Kakak, aku takut kelaparan di sekolah baru. Kamu kan sudah besar, Cah. Abil pun merasa resah. Kalau ada yang nakal, aku harus berani chat. Kak, ayo tidur. Kakak nanti catat saja siapa yang nakal ya. Iya, nanti kakak panggil kamu ke kelas. Ica ketiduran di sofa. Abil juga kelelahan sampai ketiduran. Pagi hari. Kukuruyuk. Kakak, bisa kan naik sepeda? Bisa, aku kan bukan anak kecil lagi, Cah. Di sekolah, Umi antar sampaikan kelas kan. Iya, Abil. Takut, ingat Abil. Bukan anak kecil lagi ya. Masa kakak takut, aku saja berani. Umi, aku boleh lihat tukang jajanan? Jangan nanti kamu malah jajan. Ica menuju kelas. Kelasnya ramai, Mi. Umi, sudah titip kamu ke Pak Guru. Abil harus berani ya, Umi. Nanti jemput lagi. Di kelas Abil, kamu duduk di sebelah aku. Ya, tadi diminta Pak Guru. Kamu yang semalam di masjid ya? Iya, aku baru pindah. Rudi ketua kelas, geng. Di sini aku Edo. Kalau punya makanan, kamu harus berbagi. Aku nggak bawa bekal. Aku bawa kue. Kamu mau? Harus mau, biar Rudi nggak marah. Rudi dan teman-teman tidak melihat Pak Guru datang. Assalamualaikum. Kamu boleh makan kuenya? Nyam. Oh, boleh. Boleh dong, kan saudara. Tiba-tiba. Seret. Hei, siapa yang berani menjahiliku? Jeng. Kamu mau ikut geng aku? Geng itu apa? Geng jagoan semua, orang takut. Kamu duduk di depan, jangan mengobrol terus. Maaf, Pak.
saat istirahat. Nanti malam kamu ke masjid kan? Asyik, kita main bersama. Kalau pulang bersama aku ya. Aku dijemput Umi. Sudah besar, masa masih dijemput? Kita bertemu lagi di masjid saat maghrib yuk. Aku mau kasih rahasia. Rahasia apa? Hah? Rahasia kalau Bos Rudi suka kentut di masjid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nazifah Hoirina dari kelas 5 Bila. Saya akan membacakan tanya jawab seru tentang tata surya yang diterbitkan oleh Buana Ilmu Populer dan penulisnya Ian Graham. Apakah ada planet lainnya seperti Bumi? Bumi dan 3 planet lainnya yang paling dekat dengan matahari memiliki kemiripan, tapi tidak ada planet lain yang sama persis seperti Bumi. Mengapa selalu panas di sini? Merkurius sangat panas karena planet ini paling dekat dengan matahari. Merkurius lebih kecil daripada Bumi dan mirip bulan. Venus memiliki ukuran dan susunan yang mirip dengan Bumi, tapi kedua planet ini sangat berbeda. Venus diselubungi oleh kabut asam yang tebal. Kabut asam ini menyerap panas sehingga Venus lebih panas daripada Merkurius. Bumi. Air menutupi 70% permukaan Bumi. Sinar matahari mengandung semua warna pelangi. Ketika sinar matahari menyinari Bumi, air memantulkan warna biru ke angkasa. Mars adalah planet kecil yang ukurannya setengah ukuran Bumi. Mars berwarna merah karena tanah dan batuannya mengandung besi berkarat. Mars adalah planet berkarat. Seperti apa planet-planet lainnya? 4 planet yang paling jauh dari matahari yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sangat berbeda dengan Bumi. Keempat planet itu terbentuk dari gas dan cairan. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya. Planet ini sangat besar sehingga bisa menampung lebih dari 1000 bumi di dalamnya. Saturnus, tidak ada yang tahu. Mungkin cincinku berasal dari satelit es yang pecah, atau mungkin berasal dari sisa-sisa es yang membentuk aku. Uranus, apa yang istimewa dariku? Planet berisi gas berwarna biru kehijauan adalah planet pertama yang ditemukan oleh seseorang yang melihat melalui teleskop. Uranus ditemukan pada 1781 oleh seorang ilmuwan bernama William Herschel. Uranus dan Neptunus sebagian besar terbentuk dari air, amonia, dan metana. Warna biru kedua planet itu berasal dari metana. Jupiter dan Saturnus sebagian besar terbentuk dari hidrogen dan helium seperti matahari. Apakah planet-planet saling bertabrakan? Hampir tidak pernah. Miliaran tahun lalu sebuah planet seukuran Mars menabrak bumi dan menyebarkan serpihan batuan ke angkasa. Dapatkah kamu menebak apa yang selanjutnya terjadi? 1. Suatu planet bernama Theia menabrak bumi. 2. Benturan itu menjadikannya serpihan batuan ke angkasa sekeliling bumi. 3. Batu-batuan di angkasa menyatu dan membentuk bulan. 4. Bulan bergerak di angkasa pada jarak 384.400 km dari bumi. Bulan bergeser menjauhi bumi sekitar 4 cm setiap tahun. Seperti apa permukaan bulan itu? Permukaan bulan sangat kering dan tertutup oleh debu berwarna abu-abu. Di sana terdapat pegunungan, tapi tidak ada udara. Langitnya pun selalu berwarna hitam pekat. Mengapa terdapat banyak kawah di permukaan bulan? Lubang-lubang ini terbentuk ketika batuan yang melayang-layang di angkasa membentur bulan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aimar Ibrahim Soleh. Saya dari kelas 5 Bilal bin Robah ingin membacakan buku Plants vs Zombie Geografi dan yang diterbitkan oleh Buana Ilmu Populer, penulis Xiao Jiangnan. Mengapa terdapat 4 musim di bumi? Musim dingin sangat dingin, aku jadi tidak bertenaga. Iya, membosankan sekali. Saat ini seekor kelinci pun tidak terlihat. Kenapa bisa ada musim semi? Panas, gugur, dan dingin sih. Kalau saja ada musim panas, bukankah lebih baik? Bumi berputar mengitari matahari berdasarkan sudut gradien yang tetap. Titik radiasi matahari akan bergerak dari selatan ke utara, tidak hanya menyoroti satu tempat yang sama pada 4 musim dalam 1 tahun. Karena perpindahan titik radiasi matahari ini, berbagai tempat di bumi akan mendapatkan kekuatan cahaya matahari yang berubah-ubah. Jadi suhu yang berubah menciptakan 4 musim yang silih berganti. Bosan, kita main petak umpet saja yuk. Aku yang cari, kalian yang sembunyi. Oke, kamu hitung pelan-pelan ya sampai 100. Baiklah, aku mulai cari ya. Yang satu sembunyi di dalam tumpukan batu, yang satu sembunyi di lubang pohon. Semuanya berhasil kutemukan. Hahaha. Jangan sombong, masih ada pisuter loh. Pisuter mana? Suara apa itu? Suter, ternyata kamu sembunyi di lubang kelinci. Cepat tolong aku. Rasain, siapa suruh masuk ke sarang kelinci? Kalau marah, kelinci bisa menggigit. Di manakah gaya gravitasi yang paling kecil di bumi? Lihat, ini globe baruku. Ini kutub selatan, ini kutub utara. Ini garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa yang dijelaskan Pak Guru kemarin ya. Benar, garis khatulistiwa berjarak paling jauh dari pusat bumi. Jadi gaya gravitasinya paling kecil. Garis khatulistiwa katanya tempat yang memiliki gaya gravitasi terkecil ya. Walnut, kenapa pergi? Cepat sini, aku menemukan tempat yang memiliki gaya gravitasi terkecil di bumi. Walnut sebenarnya sedang apa sih? Tidak tahu. Ayo kita lihat. Cepat lihat, garis khatulistiwa ada di sini. Gaya gravitasinya sangat paling kecil. Aku bisa melompat sangat tinggi. Cepat lihat, apakah aku melompat sangat tinggi? Sepertinya lebih tinggi 5 cm. Bagian mana yang setengah tahunnya siang hari dan setengah tahunnya lagi malam hari? Anak-anak, apa kalian tahu tempat mana saja di bumi yang setengah tahunnya siang hari dan setengah tahunnya lagi malam hari? Apa benar ada tempat seperti itu? Tentu saja, bumi yang kita tempati itu sangat ajaib. Jadi, bukankah kita bisa tidur setengah tahun? Asik sekali. Pak Guru, aku tahu jawabannya. Kutub utara dan kutub selatan. Di sana setengah tahun adalah siang, setengah tahunnya lagi adalah malam. Bagus, Bang Coy, kamu jangan tidur saja. Banyaklah belajar dari pisuter. Kenapa Bang Coy tidak datang? Dia bilang dia mau ke kutub utara untuk tidur. Waduh, kutub utara sangat berbahaya. Lapor, aku telah kembali. Kutub utara sangat dingin. Aku sama sekali tidak bisa tidur. Pak Guru, Bang Coy pergi ke kutub utara lagi. Apa? Saat ini kutub utara sedang terjadi matahari tengah malam. Kenapa jadi siang hari? Kemana perginya malam hari? Bagaimana aurora bisa terjadi? Dingin sekali. Kita sebenarnya mau apa sih di sini? Di sini adalah Heilongjiang, salah satu tempat di Tiongkok yang bisa terlihat aurora. Apa itu aurora? Aurora adalah fenomena saat langit bercahaya dan mengeluarkan cahaya yang berwarna-warni. Sangat indah loh.
auranya yang indah sekali. Hati-hati, ada beruang hitam. Bagaimana ini? Ayo lompat tebing saja. Flower, kalian tidak apa-apa kan? Dasar penakut, kondisi yang dingin seperti ini mana mungkin ada beruang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adeva Kesya Baria dari kelas 5 Bilal bin Rabah. Saya akan menceritakan yang berjudul Mom the Best. Pengantar penerbitnya adalah Roni Amdani. Penulisnya Hasifa Kaila Humaira. Namanya Meli. Dia sangat bergantung pada ibunya. Sayangnya Meli tidak pernah membantu ibunya. Sampai suatu hari, srek. Wah. Meli kesini sebentar. Iya bu, ada apa bu? Bisa tolong bantu ibu sebentar? Aku lagi sibuk bu. Nanti kalau sudah aku ke depan deh. Cepat ya nak. Iya. Srek. Kling. Aduh, panasnya. Rasanya mau dubrak. Ibu. Pip. Titip Meli ya. Iya tante. Pip. Cekrek. Meli, kita pulang yuk. Kak Mia, sepupu Meli. Bagaimana keadaan ibu? Kata dokter, ibumu kelelahan dan harus dirawat beberapa hari. Kak Mia akan menemanimu sampai ibumu pulih. Iya kak, di rumah. Meli mau makan apa? Aku belum lapar kak. Aku masih kepikiran ibu. Aku rasa ini semua salahku karena tidak pernah membantu ibu. Jangan seperti itu. Sekarang Meli berdoa untuk kesembuhan ibu dan juga belajar jadi lebih baik. Iya kak. Besok pagi. Meli, ayo bangun, siap-siap sekolah. Wah, sudah bangun. Iya kak. Mau mandi pakai air hangat? Nggak perlu kak, aku pakai air dingin saja. Baiklah, ini saatnya. Seminggu kemudian, pelan-pelan tante. Meli, ibu. Ya ampun, ibu kangen sekali sama Meli. Iya bu, Meli juga kangen. Meli suka bantu Kak Mia di rumah kan? Iya aku bantu kok ibu. Justru semua Meli lakukan sendiri. Wah, syukurlah, hebatnya anak ibu. Maaf ya bu, Meli sering merepotkan ibu dan jarang membantu ibu juga. Tidak apa-apa, syukur sekarang Meli sudah berubah. Semoga tetap istiqomah ya. Iya bu, Meli janji. Ayo pulang, kita masak bareng. Asyik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Devina Salsabila dari kelas 5 Bilal bin Rabah, dan saya akan membacakan buku berjudul Hadiah Misteri, diterbitkan oleh penerbit Zikrul Hakim. Penulisnya Kaadah Saadah Taib. 1. Lukman menghilang. Nah itu ibu. Lukman, kenapa terengah-engah begitu? Ada apa? Sekolah kan sudah hampir mulai. Aku mau baju baru, tas baru, tempat pensil baru. Boleh gak bu? Teman-temanku semua sudah beli barang baru. Aku masih pakai barang lama. Aku kan malu bu. Gak perlu beli yang baru semua, pakai saja yang lama. Alah, Bang Baim iri tuh. Jangan mengada-ada deh, mubazir itu. Tahu, ibu bukan gak mau membelikan kamu barang yang baru. Rasain kamu man. Aduh, wah. Sore itu, gimana Lukman ya? Seharian ini gak kelihatan. Sandalnya ada kok. Baim lihat Lukman gak? Dia ngambek tuh. Cepat tersinggung sekali, gak bisa ditegur sedikit. Gak baik bicara begitu tentang adik sendiri. Dia kan masih kecil. Di sini dia rupanya
Lukman, kamu lagi ngapain? Sudah, ayo keluar. Semua orang mencari kamu. Kirain kamu hilang. Ibu gak sayang aku mau barang baru untuk sekolah. Ibu gak kasih. Bukan begitu, sekarang ibu belum ada uang. Kamu pakai yang ada dulu. Nanti kalau ada rezeki, tentu ibu belikan untuk Lukman. Aku mau baju, tas, celana, apalagi? Mau sepatu, kaos kaki, pensil, peci, banyak banget, hehehe. Lihat Lukman gak, Ana? Ada, dia sembunyi di bawah tempat tidur, Bu. Kasihan Lukman. Kalau bisa, ibu mau belikan juga untuk Baim dan Ana. Ibu, Ana sudah bersyukur dengan apa yang ada. Jangan jadi pikiran ya, Bu. Ana, nanti ibu mau jahitkan baju sekolah untuk Lukman. Ana tolong ibu ya nanti. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Quran Surah Al-Luqman ayat 14. Ibu, ada yang bisa Ana bantu? Ana belum ngantuk. Belum. Tolong jahitkan kancing itu dulu ya. Ibu mau sholat sebentar. Iya, Bu. Ketika Ana sedang menjahit kancing baju sekolah Lukman, tiba-tiba krap-krap. Bunyi apa itu? Siapa yang belum tidur? Baim belum tidur. Kak Ana, Baim sedang apa? Hehe, ada deh. Kak Ana juga kenapa belum tidur? Kak Ana lagi bantu ibu jahit baju sekolah baru untuk Lukman. Baim juga sedang membuatkan wadah tempat pensil baru untuk Lukman. Wah, cantiknya. Untuk Kak Ana ada gak? Nih, hehe. Bisa nanti Baim buatkan juga untuk Kak Ana ya. Keesokan harinya. Nah, Lukman, Bang Baim buatkan nih untukmu. Wah, cantiknya. Terima kasih Bang Baim. Sama-sama. Lukman sudah punya baju baru dan tempat pensil baru. Setelah ini harus rajin belajar ya. Tin, Paman sudah sampai. Ibu jaga diri baik-baik ya. Kami pergi dulu, insya Allah. Ibu pun juga mendoakan kalian. Jangan lupa salat ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.